Muhammad Hatta, wakil presiden Indonesia pertama yang dikenal sangat serius dari mulai belajar sampai hal-hal yang lain, sehingga pernah bersumpah untuk hanya mau menikah setelah Indonesia merdeka, ternyata memiliki sisi-sisi yang sangat penting menjadi teladan, khususnya bagi pasangan, yaitu sisi yang romantis. Nah, seperti apa sisi romantis dari Muhammad Hatta tersebut? Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Pada video kali ini, saya akan memaparkan cuplikan atau sepenggal kisah dari salah seorang tokoh proklamator Indonesia yang sangat-sangat terkenal. Selain Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno, wakil presiden yaitu Muhammad Hatta adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Nah, Hatta seperti banyak diceritakan oleh berbagai sumber, salah satunya saya baca dari historia.id 12 Agustus 2014 tentang cinta bersyarat Hatta. Yang dimaksud cinta bersyarat adalah bahwa Hatta hanya akan menikah kalau Indonesia sudah merdeka. Nah, selama dia belajar di Belanda, dia dikenal sangat serius belajar, mempelajari berbagai pengetahuan, ya, serius berorganisasi, sehingga meskipun teman-temannya misalnya menggoda dengan mendekat-dekatkan dengan perempuan lain, Hatta tidak pernah tergoda. Misalnya diceritakan di Historia bahwa misalnya teman-temannya pernah mendekatkan dengan salah seorang mahasiswi Polandia yang cantik, tapi Hatta tidak tergoda. Baginya belajar, mempersiapkan diri untuk kemerdekaan Indonesia itu jauh lebih penting. Jadi persoalan pribadi oleh Hatta dikesampingkan terlebih dahulu karena dia ingin mengedepankan persoalan negara, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Satu sikap yang tentu saja perlu diteladani oleh kita semua. Dan ketika Indonesia merdeka, nah itu barulah kemudian Hatta benar-benar merealisasikan keinginannya atau janjinya untuk menikah. Nah, karena waktu yang cukup lama itu, ya Hatta menikah di usia 41 tahun. Tentu saja untuk ukuran pemuda-pemuda baik di zaman itu meskipun juga di zaman sekarang itu dianggap terlambat. Tapi bagi Hatta tidak masalah menikah di usia 41 tahun. Karena apa? Karena Indonesia telah merdeka. Akhirnya Hatta pun menjatuhkan pilihannya pada Rahmi Rahim yang kemudian berubah nama menjadi Siti Rahmi Hatta. Dan itu dilangsungkan 18 November tahun 1945, artinya di tahun yang sama Republik Indonesia merdeka. Hanya beda bulan saja. Kalau merdeka 17 Agustus tahun 45, maka kemudian bulan Novembernya Hatta melangsungkan pernikahan. Sehingga tertunailah kemudian janjinya untuk menikah setelah merdeka. Dan bagi teman-temannya juga merupakan satu kegembiraan yang besar. Karena sang proklamator sendiri, Soekarno misalnya, pernah menyatakan semacam kegelisahan. Ini Hatta udah usia 40 tahun kok masih belum menikah gitu ya. Sehingga membuat teman-temannya itu khawatir. Nah, begitu Hatta kemudian menikah pada usia 41 tahun, itu hanya beberapa bulan setelah Indonesia merdeka, maka semua teman-temannya bahagia.
Ya. Dan bagi Hatta sendiri, pernikahan itu betul-betul merupakan satu gerbang yang sangat-sangat serius, sehingga Hatta yang menikah dengan Siti Rahmi, meski terpaut usia 24 tahun, ya, tentu saja rentang usia yang sangat jauh ya, 24 tahun, tapi ternyata ya, seperti kita baca di berbagai biografi tentang Hatta atau berbagai referensi tentang Hatta, rumah tangganya adem tentrem, ya, tidak ada hal-hal yang berbau keretakan. Nah, teman-teman, ini yang menjadi poin di video saya. Salah satu masalah, atau bukan masalah ya, salah satu kunci yang bisa membuat rumah tangga Hatta dan Rahmi itu tentram, harmonis, dan seterusnya adalah sisi lain dari Hatta yang ternyata sangat romantis. Dan keromantisan Hatta ini seperti dituturkan oleh salah seorang putrinya, Halida, kepada historia.id, itu hanya diperlihatkan kepada istrinya. Artinya kalau di hadapan anak-anaknya, Hatta kan punya 3 orang putri ya, Hatta memperlihatkan seorang ayah yang tegas, yang serius ya. Tapi kalau berdua dengan istrinya, dia menunjukkan sisi-sisi yang romantis. Misalnya dia ya, pada saat istrinya melahirkan anak pertamanya, Hatta masuk ke ruang bersalin dengan membawa sandwich buatannya sendiri. Ini satu surprise yang yang mengejutkan ya, surprise yang mengejutkan tentu saja ya bagi istrinya. Ya, meskipun terkesan biasa, tapi sebenarnya untuk ukuran seorang pemimpin negara itu luar biasa. Jadi Hatta mampu menunjukkan sisi romantisnya di situ. Kemudian kalau misalnya bepergian berdua dengan mobil misalnya ya, Hatta selalu mengupayakan agar istrinya itu tidak terkena sinar matahari. Ini luar biasa ya. Jadi bukan sekedar membukakan pintu mobil, tapi juga dia berusaha agar sinar matahari itu tidak menerpa istrinya. Ini kan luar biasa. Rasa sayangnya itu dia wujudkan seperti itu. Nah, kemudian juga Hatta juga ternyata kalau melihat perubahan fisik istrinya misalnya menjadi lebih gemuk, nah Hatta ternyata juga tidak suka. Tapi ini yang menarik, ketika dia melihat istrinya misalnya mulai menunjukkan badan yang lebih besar, dia tidak langsung berbicara kepada sang istri. Tapi dia memilih berbicara kepada adik perempuan dari istrinya. Ya, untuk mengingatkan sang kakak supaya menjaga pola makan misalnya. Ini satu sensitivitas yang menurut saya sangat menarik. Jadi kalau misalnya persoalan kelebihan berat badan itu disampaikan oleh sesama saudara perempuan, mungkin tidak akan terasa tersinggung. Nah, Hatta tentu saja sebagai orang yang terpelajar, yang paham betul juga tentang gender, dia tidak mau membuat istrinya tersinggung dengan memintanya untuk misalnya tadi mengurangi kelebihan berat badan. Jadi ini beberapa hal ya yang sisi-sisi romantik dari seorang Hatta yang saya kira sangat-sangat penting atau sangat tepat untuk diteladani oleh kita-kita yang sudah punya pasangan. Atau yang belum juga, ini menjadi pembelajaran kalau nanti akan menjadi atau akan hidup berpasangan. Gitu ya. Nah, demikianlah teman-teman, ini sepenggal kisah dari Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.